Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat mengikuti kegiatan belajar daring ini. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang seni patung, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian patung, fungsi patung, dan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang macam bahan dan alat dalam berkarya seni patung, serta teknik dalam berkarya seni patung. Adapun yang termasuk bahan dalam berkarya seni patung yaitu terbagi atas bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan cor atau cetak, dan lain-lainnya. Yang termasuk bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Contoh gambar dari patung yang berbahan lunak. Selanjutnya yaitu patung yang dibuat dari bahan kategori sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak pula keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Berikutnya patung dari bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Yang termasuk dari jenis kayu yang keras yaitu kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Sedangkan bahan keras lainnya yaitu contoh batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Selanjutnya, patung yang dibuat dengan bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Selanjutnya, mari kita lihat alat yang biasa digunakan untuk membuat patung. Yang pertama adalah butsir. Alat bantu ini untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Selanjutnya, alat bantu lainnya yaitu meja putar. Meja putar biasanya berbentuk bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Alat yang lain yaitu pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan dari batu atau kayu atau bahan keras lainnya. Selanjutnya yaitu alat yang disebut sendok atau adukan yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung.
Selanjutnya yaitu alat las atau karbit listrik. Adalah alat untuk menyambung logam dengan logam menggunakan gas asetilin sebagai bahan bakar. Adapun teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik antara lain, yaitu teknik pahat. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Berikutnya teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Selanjutnya teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Berikutnya teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Dan teknik assembling atau merakit adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found object, kertas, kayu, dan tekstil. Nah, demikianlah ringkasan materi tentang patung. Selanjutnya, siswa dapat memilih bahan yang akan dibuat menjadi karya siswa dalam bentuk patung. Siswa dipersilakan untuk memilih bahan dari bahan lunak atau dari bahan keras. Seperti biasa, setelah menyaksikan tayangan video, maka siswa diharapkan untuk membuka kolom deskripsi untuk mengerjakan latihan soal, dan bagi siswa yang ingin mendapatkan materi yang lebih lengkap, silakan membuka tautan buku seni budaya kelas 9 yang terdapat pada kolom deskripsi. Demikian pertemuan kita kali ini. Ibu mengucapkan selamat belajar, selamat berkarya, dan selalu semangat, tetap menjaga kebersihan. Sampai kita bertemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.